Bab 291. Jadi dia meninggalkan perusahaan. Iris telah mengumpulkan karyawannya untuk rapat lagi, dan temanya sederhana, tidak mengubah apapun dan meminimalkan kerusakan sebanyak mungkin. Dia juga mengatakan kepada karyawannya untuk menjaga masalah ini dari Neil, karena dia tidak ingin bos besar mengetahuinya. Itu hanya akan berdampak buruk pada dirinya sebagai pemimpin yang tidak kompeten. Azure Dragon telah tiba untuk menjemput Levi setelah dia meninggalkan perusahaan. Apakah Anda berhasil menghubungi Benny Quinton? Levi bertanya pada Azure Dragon, yang datang menjemputnya dari perusahaan. Naga Azure mengangguk. Ya, Sir. Mer Quinton sangat senang mendengar kabar dari Anda. Dia juga ingin bertemu dengan Anda. Levi tersenyum, katakan pada Mer Quinton untuk datang ke Northampton 3 hari kemudian. Katakan saja padanya bahwa Levi Garrison membutuhkan bantuan darinya. Azure Dragon tertawa terbahak-bahak, itu luar biasa. Anda, Tuan, adalah dewa perang bangsa, dan Tuan Quinton adalah dokter terhebat bangsa. Anda berdua adalah harta terbesar bangsa. Seseorang pasti hidup di bawah batu jika mereka tidak tahu siapa Benny. Benny Quinton adalah seorang legenda, bintang bidang medis yang telah menyelamatkan lebih dari 1 juta orang selama beberapa dekade terakhir dengan tangannya yang saleh. Dia akan selalu berada di garis depan sebelum bencana besar, memimpin ratusan ribu dokter dalam mengalahkan musuh. Dia adalah dewa di hati ribuan orang. Secara kebetulan, Levi telah menyelamatkan Benny sekali sebelumnya dan sejak itu mereka setebal pencuri. Mereka berdua adalah pembela negara yang telah berkontribusi besar di bidangnya masing-masing. Tidak ada yang tahu berapa banyak negara yang iri pada Erudia karena memiliki 2 pembela negara yang hebat. Dan beritahu keluarga Rogers untuk membawakan saya semua selebritas yang mereka undang ke perayaan terakhir mereka, kata Levi. Diterima. Malam itu ketika Levi kembali ke rumah, Zoe bersikap dingin padanya. Ini hanya masalah kecil, sayang. Apakah ini benar-benar perlu? Levi bertanya dengan santai. Masalah kecil. Saya pikir itu hanya masalah kecil juga, tapi saya tidak berharap itu menjadi bola salju seperti itu. Seluruh grup Morris terpengaruh karena Anda, apakah Anda tahu itu? Aku tidak mengerti. Apakah begitu sulit bagimu untuk berlutut dan meminta maaf? Ekspresi Levi berubah. Mengapa saya harus tunduk pada orang rendahan seperti itu ketika saya tidak pernah tunduk pada dewa manapun? Saya tahu Anda adalah orang yang bermoral. Dan saya tahu bahwa Anda benar. Tapi tidak bisakah Anda merendahkan diri Anda sekali ini demi kebaikan perusahaan yang lebih besar? Bentak Zoe. Levi menggelengkan kepalanya. Tidak. Saya tidak akan pernah. Saya tidak akan pernah meminta maaf atas kesalahan yang tidak saya lakukan. Kalau begitu pergilah. Aku tidak ingin melihatmu untuk sementara waktu. Pada akhirnya, Levi diusir dari rumah. Berjalan di halaman, Levi ingin mendapatkan makanan gratis dari Iris, tapi pintunya tertutup rapat. Dia tidak punya pilihan selain pulang dan mengambil beberapa roti kukus sebelum dia turun ke jalan. Kebetulan, Una baru saja selesai rapat dan sedang dalam perjalanan pulang ketika tiba-tiba melihat sosok yang familiar di pinggir jalan. Jamie, lihat, apakah itu Levi Garrison? Tanya Una. Ya itu dia. Jamie, asisten Una, menjawab. Aku tidak percaya dia benar-benar makan roti kukus di jalanan, kata Una terkejut. Sepertinya dia diusir. Wah, kukira dia punya itu. Ayo, kita ke sana, kata Una. Levi masih menggigit roti kukus ketika Rolls-Royce culinan tiba-tiba berhenti di sampingnya, membunyikan klakson. Makan roti kukus, ya. Una mencibir saat dia turun dari mobil. Bab 292. Apakah itu urusanmu? Levi mendongak, senyum muram di bibirnya. Tidak, maksudku, kupikir kau baik-baik saja. Bagaimana kau bisa makan roti kukus di jalan? Una merasakan dorongan yang tak tertahankan untuk tertawa. Di dalam hatinya, Levi hanyalah orang yang busuk dan senang melihatnya dalam keadaan yang menyedihkan. Apakah istri Anda mengusir Anda dari rumah, Tuan Garrison? Tanya Jamie. Hahaha, Una tertawa terbahak-bahak. Saya kira Anda dapat bertahan hidup dengan gaji Anda sekarang jika Anda masih lajang, tetapi Anda memiliki keluarga untuk memberi makan. Istri Anda sangat brilian, tidakkah Anda pikir Anda terlalu jauh ketinggalan? Itu bukan urusanmu. Menyingkirlah. Levi terlihat kesal. Detik berikutnya, Una mengeluarkan setumpuk uang dari dompetnya dan melemparkannya ke arah Levi. Makan malam untukku kalau begitu.
Dan dia pergi dengan asistennya tak lama setelah itu. Levi tidak bisa mempercayai matanya ketika tumpukan uang jatuh di depannya. Apakah wanita ini baru saja memukul wajahku dengan uang? Ini benar-benar menghina. Dewa tidak akan pernah dilintasi. Keluarga Gonzales, kan? Kalian telah menguji kesabaranku. Hari-hari kejayaan kalian sudah berakhir. Ada kilatan dingin di mata Levi. Keluarga Gonzales dan kamar dagang Hampton Utara sudah selesai. Mereka pasti memiliki keinginan mati untuk bercinta denganku. Una tidak bisa lebih bahagia setelah menghina Levi. Apakah Anda melihat wajahnya ketika Anda memukulnya dengan uang, Miss Gonzales? Jamie tertawa. Hahaha, Una sedang berguling-guling di gang. Begitu dia kembali ke rumah, dia menceritakan kisah pertemuan Levi dengan keluarga Gonzales, yang semuanya bertepuk tangan, termasuk Winston. Bagus sekali. Oke, cukup tentang ini, sela Clint, putra kedua keluarga Gonzales. Ayah, aku baru saja diberitahu bahwa dokter hebat, Benny Quinton, akan datang ke Northampton dalam 3 hari. Mer Quinton sebenarnya akan datang ke Northampton. Besar sekali. Winston tersentak berdiri. Kesehatan Winston menurun. Dia telah mengundang Benny ke Northampton berkali-kali tetapi ditolak. Terlepas dari berapa banyak yang dia tawarkan, apakah itu 1 miliar atau lebih, Benny tetap teguh. Semua orang tahu bahwa Benny adalah pria yang tidak peduli dengan norma sosial. Dia adalah simbol kejujuran di Erudia yang paling membenci petinggi. Tidak peduli berapa banyak dia ditawarkan untuk merawat pasien, jawabannya selalu tegas tidak. Dia bisa merawat mereka, bagaimanapun, dengan syarat mereka mendaftarkan diri di rumah sakit tempat dia bekerja seperti pasien biasa lainnya. Di matanya, pasien hanyalah pasien, dan mereka semua harus diperlakukan sama. Benny telah tinggal di Vermont dan tidak pernah meninggalkan kota selama beberapa dekade. Oleh karena itu, sangat mengejutkan bagi Winston ketika dia mengetahui bahwa dokter hebat benar-benar datang ke Northampton. Apakah seseorang mengundang Tuan Quinton? Tanya Winston. Mengalahkanku. Aku tidak bisa membayangkan siapa di Northampton atau bahkan seluruh Erudia yang bisa membuat Tuan Quinton keluar dari cangkangnya. Dia adalah dewa Erudia. Clint berkomentar dengan terkejut. Mata Winston berkedip dan menginstruksikan, Clint, undang Tuan Quinton ketika saatnya tiba. Saya ingin menjamunya di Northampton. Oke, sungguh mengasyikkan. Aku tidak percaya aku akan bertemu dengan Dewa Perang dan Tabib Agung Erudia. Winston sudah menantikannya. Bukan hanya keluarga Gonzales, tetapi kamar dagang Hampton Utara telah diberitahu tentang kedatangan Benny di Hampton Utara 3 hari kemudian juga. Bab 293. 4 keluarga bangsawan Northampton secara alami sangat senang bertemu dengan dokter hebat ini. Haha, ayo jemput dia di bandara 3 hari kemudian. Aku tidak percaya kita bisa bertemu dengan dua dewa besar Erudia. Benny Quinton memiliki keterampilan medis yang tak tertandingi. Aku ingin dia melihat apa yang salah denganku. Secara khusus, kamar dagang Hampton Utara menyumbang sebagian besar bisnis farmasi di Hampton Utara. Itu akan menjamin reputasi bisnis farmasi mereka jika mereka memiliki kenalan di Benny. Dengan banyak keuntungan yang bisa mereka dapatkan, rencana mereka sederhana, mereka harus mengundang Mer Quinton untuk minum teh di kamar dagang Hampton Utara. Keesokan harinya, berita bahwa dokter hebat, Benny Quinton, akan datang ke Hampton Utara telah menyebar ke seluruh Hampton Utara. Hanya Tuhan yang tahu siapa yang menyebarkan berita itu. Semua orang menghormati Benny sebagai Tuhan, dan mereka tidak sabar untuk bertemu dengannya. Ini hanya membuktikan status reputasi Benny Quinton. Semua orang di Morris Group juga mendiskusikan masalah ini hari ini. Lagi pula, dokter hebat seperti Benny disegani oleh banyak orang. Namun, mereka tidak seheboh publik karena hari pertama promosi produk mereka. Dan itu benar-benar bencana. Selain berita tentang kedatangan Benny Quinton, semua sumber daya telah dimonopoli. Morris Group sama sekali tidak dapat mencapai hasil yang mereka inginkan. Iris hampir tenggelam ke kedalaman keputusasaan. Dengan hasil yang buruk pada hari pertama, hari kedua dapat diprediksi, hanya akan bertambah buruk. Iris telah mempertimbangkan berbagai cara, tetapi tidak berhasil. Mengetahui bahwa Benny akan segera tiba di Northampton, setiap saluran publisitas dan media enggan menerima iklan lainnya. Iris bersiap untuk yang terburuk. Jika mereka tidak bisa menjual produk mereka di tahap pertama, mereka akan kehilangan setidaknya 1,8 miliar.
Betapa Iris ingin melompat dari tebing. Dia telah datang jauh-jauh dari luar negeri untuk memajukan karirnya, tetapi hanya untuk dihadapkan dengan kenyataan yang mengerikan tepat setelah dia mulai melihat hasilnya. Bagaimana dia akan menghadapi Tuan Rhodes dan bos misterius itu? Untungnya, Levi tidak datang ke kantor selama 2 hari. Kalau tidak, dia akan menambahkan bahan bakar ke api. Sudah 2 hari sejak Iris terakhir melihat Levi juga. Tapi dia tidak punya niat untuk bertemu dengannya lagi kecuali dia meminta maaf dan menyatukan dirinya. Hari ketiga yang ditunggu-tunggu segera tiba. Namun, itu adalah hari yang kejam dan tak tertahankan bagi Morris Group karena masih belum ada hasil di hari ketiga. Iris masih berduka di kursinya untuk beberapa juta yang sia-sia ketika Levi tiba-tiba muncul. "Kirimkan aku mobil. Aku harus menjemput seseorang di bandara," kata Levi. "Hah? Siapa yang kamu jemput? Beraninya kau kembali, Levi?" Iris dan yang lainnya tidak berusaha menahan amarah mereka. "Kirimkan saja mobil terbaik yang Anda punya, Miss Annabel. Margarison dan saya akan pergi bersama." Isaiah tersenyum. Tidak dapat menolaknya, Iris melanjutkan untuk mengatur agar limusin Lincoln perusahaan mengirim mereka ke bandara. Levi menyebalkan. Siapa yang dia jemput di bandara? Manajemen atas mengamuk. Tentu saja, orang yang akan dijemput Levi adalah Benny. Meskipun status Benny tidak sebanding dengan Levi, dia adalah orang tua yang dikagumi Levi. Dan karena Levi ingin meminta sesuatu darinya, adalah sopan baginya untuk menjemput Dokter Agung secara langsung. Ketika mereka tiba di bandara, mereka dikejutkan oleh kerumunan. Ada terlalu banyak orang. Selain publik, keluarga Gonzales, kamar dagang Hampton Utara, dan banyak keluarga kaya lainnya berkumpul di bandara. Bahkan Winston menunggu dengan antisipasi di antara kerumunan. Ketika mobil Morris Group tiba, keributan pecah. Hahaha, bahkan Morris Group ada di sini untuk mengundang Tuan Quinton. Tidak mungkin, Eric mencibir. Bab 294. Semua orang meremehkan kedatangan Morris Group, karena terlalu banyak orang berpengaruh yang hadir. Menurut pendapat mereka, tidak ada orang lain yang memenuhi syarat untuk menjemput Benny, kecuali kamar dagang Hampton Utara dan orang terkaya, Winston Gonzales. Tapi sekali lagi, siapa lagi yang punya kekuatan untuk mengundang Benny ke Northampton jauh-jauh dari Vermont? Una sedang menunggu di samping bersama Winston ketika dia melihat Levi dan Isaiah. Kakek, lihat, bukankah itu Levi Garrison? Keluarga Gonzales menoleh. Apa yang dia lakukan di sini? Apakah dia mencoba menjemput Tuan Quinton juga? Winston bertanya-tanya. Ayah, kata Clint, Levi adalah orang yang tidak ragu-ragu dalam mencapai tujuannya. Dia pasti mencoba memanfaatkan Mer Quinton. Winston mendengus, aku berdiri di sini. Dia tidak akan pernah mendapatkan kesempatan ini. Tidak ada yang lebih berkualitas dari saya. Benar itu, dia mungkin ikut dalam perjalanan ini, kata Una. Pada saat itu, dia melihat Levi berjalan ke arah mereka. Keluarga Gonzales bingung, bertanya-tanya apa yang dia lakukan. Apakah dia mencoba memeras kita karena telah menyelamatkan Tuan sebelum ini? Saran pengurus rumah tangga. Una menatap Levi dengan jijik. Jika itu benar, Levi benar-benar busuk. Melihat Levi, Winston menyapa sambil tersenyum, ada yang bisa saya bantu, Levi. Levi menatap Una dengan intens dan berkata dengan dingin, aku tidak akan melanjutkan masalah ini jika kamu membawa kakek dan ayahmu untuk datang dan meminta maaf kepadaku dalam waktu setengah bulan. Jika tidak, aku bersumpah keluarga Gonzales harus mengemasi tas mereka dan untuk tidak pernah menginjakkan kaki di Northampton lagi. Pernyataan Levi sangat mengejutkan, sehingga ruangan menjadi hening karena takjub. Apa yang baru saja terjadi? Apakah saya mendengar sesuatu? Apakah seseorang baru saja memprovokasi keluarga Gonzales? Dan tepat di depan Winston Gonzales pada saat itu. Bahkan kepala dari 4 keluarga bangsawan Northampton yang berdiri di samping terperangah. Siapa yang berani mengacaukan Winston Gonzales? Bahkan Jesse Nielsen tidak akan berani mengatakan itu. Pengaruh Winston tidak ada duanya di Northampton, baik itu kekayaan atau kekuatan politik. Bermain-main dengannya sama dengan mengacaukan fondasi Northampton. Tetapi beberapa bocah kurang ajar benar-benar berani melakukannya. Dan orang itu tidak lain adalah Levi Garrison, yang baru saja keluar dari penjara. Hahaha, Winston tertawa terbahak-bahak. Aku belum pernah mendengar ada orang yang ingin menghancurkan keluarga Gonzales dalam hidupku. Kamu yang pertama meminta maaf padaku.
Aku memperingatkanmu sekali ini saja. Terserah kamu apakah kamu memilih untuk mendengarkan atau tidak, kata Levi. Siapa kau, Levi? Una menggeram. Jadi bagaimana jika aku memukulmu dengan uang? Aku hanya beramal. Kamu memintaku untuk meminta maaf kepada bocah malang sepertimu. Dalam mimpimu. Levi mengabaikannya begitu saja, dan ruangan itu kembali hening. Bab 295. Kerumunan tahu bahwa jika bukan karena kedatangan Benny hari ini, Levi pasti sudah mati. Pada saat ini, sekelompok besar wartawan media telah tiba, memegang kamera sambil menunggu dalam diam. Kedatangan wartawan media membuat jelas bagi semua orang bahwa Benny akan segera mendarat. Levi mengeluarkan ponselnya dan melakukan panggilan. Azure Dragon, bawa anak buahmu. Di ruang konferensi Everest Entertainment, Noah McCormick, presiden perusahaan, mengadakan pertemuan dengan Lil Lacy, Amelia, dan beberapa orang lainnya. Bagaimana dengan Morris Group? Dia bertanya. Pak, produk baru Morris Group terdaftar di pasaran hari ini dan sejauh ini tidak ada penjualan, jawab asistennya. Noah, Lil Lacy dan beberapa selebriti lainnya memasang ekspresi terkejut di wajah mereka. Nol penjualan, tanya Lil Lacy. Tidak mungkin. Terlepas dari dampaknya, bukankah penjualan nol sedikit terlalu banyak? Tanya Amelia. Asisten presiden tersenyum, ada kabar bahwa kamar dagang Northampton telah menekan mereka juga. Itu sebabnya produk baru Morris Group tidak memiliki penjualan. Mendengar itu, Lil Lacy memasang wajah bangga. Morris Group, hah? Itu yang kamu dapatkan karena mempermainkanku, Levi Garrison. Aku bersumpah seluruh Morris Group akan kalah denganmu. Siapa yang berani membeli produk mereka tanpa publisitas dan dukungan Everest Entertainment? Nuh terkekeh. Hampir tidak ada yang tahu tentang mereka. Aku tahu, kan, dengan semua saluran publisitas mereka terputus, dunia luar tidak akan tahu tentang produk mereka. Selain itu, berita kedatangan Tuan Quinton telah menjadi berita utama di media baru-baru ini. Morris Group tidak memiliki peluang, kata Amelia. Iya, Morris Group akan kehilangan hampir 2 miliar. Kata Noah, suaranya pecah karena gembira. Sekarang, kita akan menunggu Morris Group datang dan memohon pada kita, kata Lil Lacy angkuh, menyilangkan tangannya. Aku ingin menunggu dan melihat apakah Levi akan meminta maaf kepada kita atau tidak. Dia pasti akan melakukannya. Itu 2 miliar yang hilang di sana. Amelia dan yang lainnya yakin bahwa Levi akan merendahkan diri di kaki mereka. Sementara itu, semua orang di Morris Group menjadi pendiam pada penjualan mereka yang menyedihkan setelah produk online selama 2 jam. Untuk beberapa alasan, beberapa klien yang telah setuju untuk membeli produk mereka tiba-tiba berubah pikiran pada menit terakhir. Iris ambruk di kursinya, wajahnya pucat. Betapa gagalnya. Penjualan nol. Apa yang kita lakukan sekarang? Bagaimana saya harus menjelaskan ini kepada bos besar? Pesaing kita pasti mengambil keuntungan untuk menyerang kita, Miss Annabelle. Selain itu, dengan berita kedatangan Tuan Quinton yang mendominasi semua forum media, tidak ada yang akan memperhatikan produk kita, kata Georgia, asistennya. Sebenarnya, ada cara lain, Justin, kepala departemen pemasaran, angkat bicara. Kenapa kita tidak mengajak Mark Quinton untuk membantu kita berpromosi? Bukan hanya kita bisa meminimalisir kerugian, tapi produk kita pasti laris manis seperti kacang goreng. Itu ide yang bagus, tapi tidak praktis. Bahkan orang terkaya di Northampton, Winston Gonzalez, telah pergi ke bandara untuk menghubungi Mark Quinton. Apakah menurut Anda kita masih punya peluang? Keputusasaan melanda semua orang pada realisasi itu. Nona Annabelle, yang harus kita lakukan sekarang adalah meminimalkan kerugian kita sebanyak mungkin. Tidak ada cara lain. Ya, saya sarankan kita membawa Levi ke Everest Entertainment untuk meminta maaf. Itu pilihan terakhir kami, usul beberapa eksekutif senior. Baiklah, Iris menghela nafas tak berdaya. Aku akan pergi dan menjemputnya. Dia harus meminta maaf kepada mereka apapun yang terjadi. Bersambung.